later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Andini. Saya kelas 2A11, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. MPM saya 2405030066. Di sini saya menggunakan media pembelajaran pantun. Metode pantun dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah salah satu strategi digunakan untuk mengajarkan berbagai aspek kebahasaan dan sastra dengan menggunakan pantun sebagai media atau alat bantu. Metode ini sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berbahasa, kreativitas, serta apresiasi terhadap karya sastra tradisional. Berikut adalah penjelasan tentang metode pantun dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri dari 4 baris bersajak AB dan menggunakan pesan atau nasihat. Dua baris pertama disebut sampiran dan dua baris terakhir disebut isi. Yang kedua yaitu ada tujuan penggunaan metode pantun. Yang pertama meningkatkan keterampilan berbahasa lisan dan tulisan. Yang kedua mengembangkan kreativitas siswa dalam mengerangkai kata. Yang ketiga ada memperkenalkan budaya sastra lama Indonesia. Yang keempat ada membiasakan siswa berpikir kritis dan estetik. Yang ketiga yaitu jenis kegiatan. Yang pertama yaitu ada lomba berbalas pantun, yaitu untuk melatih spontanitas dan berpikir cepat. Yang kedua yaitu menulis pantun tematik, yang itu gunanya untuk melatih menulis dengan struktur yang tepat. Yang ketiga yaitu ada analisis pantun daerah, yaitu untuk memperkenalkan keberagaman budaya. Yang keempat ada keunggulan metode pantun. Pantun itu terdiri ada 4 metode. Yang pertama yaitu menarik dan menyenangkan. Yang kedua ada mengembangkan rasa kepercayaan diri. Yang ketiga ada merangsang daya ingat dan berpikir kreatif. Yang keempat memperkaya kosakata siswa. Pagi hari pergi ke kelas, membawa buku dan juga pena. Belajar giat, jangan malas, agar cita-cita jadi nyata. Beli es krim rasa stroberi, dimakan sambil duduk manis. Jangan suka berkata kasar, lebih baik bertutur manis. Pergi ke taman membawa sapu, menyapu jalan sambil bernyanyi. Kebersihan tanggung jawabku, lingkungan bersih hati pun berseri. Perpustakaan naik sepeda sambil membawa tas warna merah. Jika kamu suka membaca, ilmu akan datang dengan mudah. Menentukan media pantun pembelajaran yang sesuai untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Penjelasan tentang pantun ini yang terbagi yang dua yaitu kelas rendah dan kelas tinggi perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan bahasa dan pemahaman siswa. Yang pertama yaitu pantun untuk kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 SD. Bahasanya yang sangat sederhana, tema dekat dengan dunia anak-anak, kalimat pendek dan mudah diingat, biasanya lucu atau berisi nasihat ringan. Yang kedua yaitu pantun untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai kelas 6 SD. Bahasanya lebih berkembang dan kaya, tema luas cinta tanah air, persahabatan, kebersihan alam dan budi pekerti. Biasanya mengandung kiasan dan makna lebih dalam. Digunakan juga sebagai latihan berpikir kreatif dan menulis. Permasalahan pantun dalam sastra Indonesia cukup kompleks, terutama karena perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi minat generasi muda terhadap sastra tradisional. Pertama yaitu kurangnya minat generasi muda. Banyak anak dan remaja yang lebih tertarik pada konten digital modern seperti media sosial, yaitu video dan game, daripada karya sastra tradisional seperti pantun. Pantun dianggap kuno atau membosankan oleh sebagian pelajar karena bentuknya tetap atau 4 baris rima ABAB. 2. Kurangnya pembelajaran yang menarik di sekolah. Pantun kadang diajarkan secara tekstual dan hafalan, bukan sebagai seni yang hidup. Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran membuat siswa tidak merasa keindahan dan nilai kreatif dalam pembuatan pantun. Yang ketiga yaitu pengaruh globalisasi dan budaya asing. Anak-anak sekarang lebih mengenal bentuk puisi atau lagu asing daripada pantun. Identitas budaya lokal biasanya terkikis kalau pantun tidak dilestarikan
sebagai bagian dari warisan sastra Indonesia. Yang keempat, minimnya dokumentasi dan pengembangan. Banyak pantun lama yang belum terdokumentasi dengan baik, khususnya pantun daerah, misalnya Betawi, Melayu, dan lain-lain. Kurangnya pengembangan pantun sebagai bentuk sastra modern, misalnya tidak banyak buku atau media populer yang menyajikan dengan gaya baru. Yang kelima, anggapan pantun hanya untuk orang tua. Pantun sering dianggap hanya cocok untuk acara adat atau tradisional, sehingga anak muda merasa tidak relevan dengan kehidupan mereka. Solusi potensial yaitu yang pertama, menghubungkan pantun dengan media digital atau video, animasi, TikTok, dan Instagram Reels. Yang kedua yaitu lomba pantun kreatif di sekolah yang temanya kekinian. Yang ketiga yaitu pelatihan guru agar bisa mengajar pantun dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Sekian dari video saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.